Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Miralda dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan cara menghitung daya pembeda dan tingkat kesukaran, serta pengecoh. Daya pembeda menurut Sundayana merupakan kemampuan suatu soal untuk dapat membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Sedangkan tingkat kesukaran yang merupakan menurut Sundayana juga merupakan keberadaan suatu butir soal yang dikategorikan sebagai butir soal yang susah, sedang, dan mudah untuk dikerjakan. Langkah-langkah menghitungnya yaitu yang pertama menggunakan rumus atau manual, di mana terdapat dua tipe soal, yaitu esai atau uraian, dan juga pilihan ganda. Lalu, terdapat kategori yang bisa digunakan sebagai persentase indeks pembeda dan kesukaran. Yang kedua, menggunakan software Microsoft Excel. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan yang menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja kita membuka Microsoft Excel yang tentunya datanya sudah disiapkan terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu kita mengurutkan terlebih dahulu data yang sudah diperoleh dengan cara semua datanya di blok. Lalu klik kanan, pilih sort, lalu custom sort. Kemudian pada sort by-nya kita pilih total. Karena dari kelas atas ke kelas bawah, maka pada ordernya kita pilih largest to smallest. Lalu klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan lebar kelas atas dan kelas bawah. Karena di data terdapat 30 siswa, maka 27% dari 30 yaitu sama dengan 0,27 dikali 30 sama dengan 81, bisa kita bulatkan menjadi 8. Maka untuk kelas atas, kita ambil 8 dari atas. Kemudian kita beri warna. Untuk kelas bawah, kita ambil juga 8 dari bawah. Kemudian kita kasih warna juga. Selanjutnya, kita blok yang kelas atas. Lalu kita copy. Kita pindah ke sampingnya. Dan juga untuk kelas bawah juga kita copy. Lalu kita pastekan. Kemudian kita jumlahkan setiap item tersebut. Caranya bisa dengan ALT sama dengan, maka untuk item 1 jumlahnya yaitu 5. Kemudian langsung kita tarik saja sampai item 25. Kemudian lakukan hal yang sama untuk kelas bawah, ALT sama dengan, dan kita tarik sampai item 25. Kita sudah memperoleh nilai jumlah untuk kelas atas dan kelas bawah. Selanjutnya, siapkan tabel untuk diisi data daya pembeda dan tingkat kesukaran. Berdasarkan data, kita menguji 25 data. Untuk pada menu JBA jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar. Maka ini kita ketik di sini, yaitu 5, 3, 2, 4, 3,
2, 1, 1, 3, 3, 2, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 4, 3, 5, 2, 2, 4, 0. Untuk JBB merupakan jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar, yaitu 0, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 3. Kemudian JSA merupakan jumlah siswa kelompok atas, yaitu 5. Maka tinggal kita tarik ke bawah saja. Kemudian kita akan menghitung DP atau daya pembeda dengan rumus JBA dikurang JBB dibagi JSA. Itu sama dengan JBA dikurang JBB dibagi JSA sama dengan 1. Maka kita tarik saja ke bawah. Maka kita peroleh nilai daya pembedanya seperti ini. Kemudian untuk TK atau tingkat kesukaran, kita bisa menggunakan rumus JBA tambah JBB dibagi 2 kali JSA. Sama dengan JBA ditambah JBB dibagi 2 dikali JSA. Sama dengan 0,5. Maka kita tarik saja ke bawah. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nilai pada tingkat kesukaran. Untuk keterangannya pada daya pembeda, kita bisa menggunakan tabel kategori daya pembeda. Pada daya pembeda yang nilainya 1, maka terdapat pada ini soal jelek. Berarti ini soal jelek. 0,4 soal cukup, 0,2 jelek, 0,4 cukup, 0,8 sangat baik, 0,4 cukup, 0,11 sangat jelek, 0 sangat jelek, 0,4 cukup, 0,2 jelek, 0 sangat jelek, baik, jelek, 0 sangat jelek, cukup, minus sangat jelek, 0 sangat jelek, baik, 0,4 cukup, 0,8 sangat baik, cukup, 0,2 jelek, 0,8 sangat baik, minus sangat baik. Kemudian untuk tingkat kesukaran, kita bisa lihat di tabel, 0,5 berarti di kategori sedang, 0,4 sedang, 0,3 sulit, 0,6 sedang, 0,4 sedang, 0,2 sulit, 0,3 sulit, 0,4 sedang, 0,5 sedang, 0,4 sedang, 0,7 sedang, 0,1 sulit, 0,4 sedang, 0,4 sedang, sulit, sedang, 0,7 sedang, 0,5 sedang, 0,4 sedang, 0,6 sedang, 0,2 sulit, 0,3 sulit, 0,4 sedang, 0,3 sulit. Nah, kita sudah memperoleh nilai untuk daya pembeda dan tingkat kesukaran.
Selanjutnya, kita akan menghitung pengecoh. Yang terlebih dahulu datanya sudah disiapkan. Lalu, untuk menghitung pengecoh, kita bisa menggunakan rumus IP sama dengan P dibagi N besar dikurang B dibagi N kecil dikurang 1, di mana P itu merupakan jumlah peserta yang memilih pengecoh, N besar yaitu jumlah peserta yang ikut tes, B yaitu jumlah peserta yang menjawab benar pada butir soal, dan N kecil merupakan jumlah alternatif jawaban atau option. Langsung saja kita menghitung jumlah benarnya terlebih dahulu. Jumlah benarnya yaitu sama dengan sum. Kita tarik ke bawah. Sama dengan 9. Maka kita peroleh jumlah benarnya 84 item 1. Kemudian dapat kita tarik sampai ke item 25. Kemudian untuk salahnya kita bisa menggunakan jumlah siswanya yaitu 30 dikurang jumlah benarnya sama dengan 22. Langsung kita tarik saja. Kemudian untuk N besar yang merupakan jumlah siswa yaitu ada 30 orang. Ini adalah semua siswa. Kemudian N kecilnya merupakan option atau pilihan yang terdapat di soal, yaitu ada 5. Di mana itu ada pilihan A, B, C, D, dan E. Lalu N dikurang B yaitu jumlah siswa ada 30. Kemudian 30 dikurang 22. Maka langsung kita tarik saja sampai item 25. Lalu kita menghitung N dikurang B sama dengan N dikurang B dibagi N yaitu 5 dikurang 1 sama dengan 5,5. Langsung kita tarik saja. Selanjutnya kita akan menghitung pengecoh, yaitu bisa digunakan dengan rumus IP sama dengan P dibagi N dikurang B dibagi N kurang 1 dikali 100%, itu sama dengan P yaitu jumlah siswa yang memilih pengecoh dibagi dengan 5,5 sama dengan 4. 4 dikali 100%, 400. Kita tarik saja sampai item 25. Maka kita sudah memperoleh nilai indeks pengecohnya. Lalu, distraktor atau pengecoh sudah berfungsi dengan baik jika sudah dipilih oleh lebih dari 5% pengikut tes. Dan jika kurang atau sama dengan 5%, berarti pengecoh tidak berfungsi dengan baik. Maka bisa kita gunakan sama dengan 0,05 dikali 30. Itu 1,5 bisa kita bulatkan menjadi 2. Terlebih dahulu kita warnai misalnya. Maka bisa kita lihat bahwa 2 lebih dari 22 berarti baik. Baik, 23 baik, 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 21 baik, 25 baik, 25 baik, 23 baik, 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 baik. Dari nilai yang sudah diperoleh, maka dapat kita simpulkan bahwa rata-rata pengecohnya yaitu baik. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.